Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat kreatif Pro 2 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang tips-tips bagaimana caranya kita untuk melawan rasa malas. Rasa malas ini adalah salah satu penyakit, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan. Penyakit ini yang sebetulnya adalah menjadi penyakit yang bisa menjadi sebuah kebiasaan karena seringkali disebabkan rasa malas tersebut. Malas bangun, malas mengerjakan sesuatu, malas pergi olahraga, malas menyelesaikan tugas sekolah, dan lain-lain. Di dalam sebuah penelitian, kebiasaan malas merupakan penyakit mental yang timbul karena kita takut menghadapi konsekuensi masa depan. Contohnya saja, kita malas dari bangun. Mungkin sahabat kreatif berkata dalam hati, 1 menit lagi saya akan bangun. Tetapi kenyataannya barangkali sahabat kreatif akan berlama-lama di tempat tidur sampai akhirnya memang waktunya tiba untuk siap-siap pergi ke kantor. Kebiasaan malas timbul karena kita cenderung mengaitkan masa depan dengan persepsi negatif. Kadang sahabat kreatif juga mungkin menunda-nunda pekerjaan karena cenderung membayangkan setumpuk tugas yang harus dilakukan di kantor. Belum lagi berhubungan dengan orang-orang yang kita tidak sukai, misalnya. Ada beberapa tips untuk mengatasi rasa malas. Tips ini bisa kita praktekkan di tempat di mana saja. Yang pertama, ganti kapan selesainya dengan saya mulai sekarang. Apabila sahabat kreatif dihadapkan pada satu tugas besar atau proyek, sahabat kreatif sebaiknya jangan berpikir mengenai rumitnya tugas tersebut dan membayangkan kapan bisa diselesaikan. Sebaliknya, fokuslah pada pikiran positif dengan membagi tugas besar tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya satu demi satu. Katakan setiap kali sahabat kreatif bekerja, saya mulai sekarang. Maka cara pandang ini akan menghindarkan kita dari perasaan terbebani, stres, dan kesulitan. Kita membuat sederhana tugas di depan kita dengan bertindak positif. Fokus kita hanya pada satu hal pada satu waktu, bukan banyak hal pada saat yang sama. Maka ganti saya harus dengan saya ingin. Berpikir bahwa kita harus mengerjakan sesuatu secara otomatis akan mengundangkan perasaan terbeban dan kita menjadi malas untuk mengerjakannya. Kita akan mencari 1000 alasan untuk menghindari tugas tersebut. Satu tips yang bisa sahabat kreatif gunakan adalah mengganti persepsi saya harus mengerjakan dengan saya ingin mengerjakannya. Cara pikir seperti ini akan menghilangkan mental block dengan menerima bahwa kita tidak harus melakukan pekerjaan yang kita tidak inginkan. Sahabat kreatif mungkin mau mengerjakan tugas karena memang sahabat kreatif ingin mengerjakannya, bukan karena paksaan pihak lain ataupun kita itu disuruh untuk melakukan secara paksa. Tapi kita selalu punya pilihan dalam kehidupan kita. Tentunya pilihan tersebut sebaiknya dibuat dengan sadar dan tidak merugikan orang lain. Intinya adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memaksa kita untuk melakukan apa saja yang tidak kita inginkan. Sahabat kreatif, sebenarnya rasa malas ini juga pernah dilakukan di dalam sejarah bahwa orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang malas untuk melakukan sholat. Ketika azan berkumandang, mereka masih saja santai-santai dan tidak mau segera untuk melakukan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat ingin didirikan, kemalasan mereka semakin timbul. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Walhasil, kita semua tidak bisa memastikan bahwa semua yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi kita dituntut untuk selalu ikhtiar untuk
untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan berpikirlah bahwa hasil yang kita lakukan sesuatu bukan hasil yang permanen ataupun hasil yang menjadi hasil paten, tetapi ingatlah bahwa hasil yang kita lakukan ataupun kita kerjakan merupakan hasil pelajaran, bahan evaluasi bagi kita untuk selalu berusaha untuk menjadikan diri kita itu semakin meningkatkan kreativitas ataupun produktivitas kita untuk melakukan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita relevansikan untuk kehidupan kita dan selalu semangat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.